Masuk ke chapter 96. Langsung aja kebur aja deh, pakai lama lagi. Udah ya, lanjut. Aku tak sabar untuk itu. Hahaha, berkat kepala uang aku bisa melihat semua ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kepala uang tersenyum mendengar pujian yang mengalir dari kiri dan kanan dari para tamu-tamu yang datang. Saya harus berterima kasih kepada Anda karena telah menerima undangan saya. Anda datang jauh-jauh ke sini, bukan? Hahaha, kami tidak boleh melewatkan pertunjukan langka seperti ini. Kata-kata berkat datang dan pergi. Tapi kepala uang tidak melewatkan fakta bahwa para perantara sedang menyaring detail dari mereka yang akan naik ke atas sesekali. Mereka yang berkumpul di sini tidak mungkin datang sejauh ini hanya untuk menemukan sesuatu untuk ditonton. Kepentingan mereka adalah pada generasi masa depan dari dua kelompok sekte yang ada di depan mata mereka. Di antara mereka, mereka telah siap untuk melakukan penilaian atas Jongnam. Para petinggi dan eselon tak tampak jauh, tetapi dekat. Dunia terus bergerak. Yang akan sampai puncak adalah yang bisa membaca perubahan sepanjang waktu. Selalu peka terhadap situasi tim mana yang kuat dan pihak yang kuat itu sendiri merupakan objek investasi. Ini kayak berasa promo apa sih? Sejuta orang tidak mengetahui ya. Kampret, kampret. Nggak percaya, ini gue ulangin bacanya ya. Para petinggi dan eselon tampak jauh tetapi dekat. Dunia terus bergerak. Yang akan sampai puncak adalah yang bisa membaca perubahan sepanjang waktu. Selalu peka terhadap situasi tim yang kuat. Dan pihak yang kuat itu sendiri merupakan objek investasi. Kan sama kan? Abu doa amat deh. Kita lanjutin aja deh. Bagaimanapun kekuasaan adalah cara untuk menarik uang. Mereka mencoba mengukur masa depan Jongnam dengan mengevaluasi. Kira-kira siapa bintang yang akan keluar dari Jongnam melalui cabang Wajong ini. Rising Star, biasa yang naik daun bakalnya siapa? Bimura dari Jongnam dan Nuasan, saya sedikit kecewa dengan lawan, kata seseorang. Kamu benar, harusnya ada Solin atau Udang di dekatnya. Apakah mereka bisa menunjukkan semua keahlian mereka hanya dengan melawan orang-orang Wasan? Sangat merendahkan. Publik berbicara dengan suara rendah. Ini adalah penilaian yang objektif menurut pemahaman mereka. Kepala Wong juga tidak menganggap penilaian mereka salah. 100 tahun yang lalu, Jongnam bukan tandingan luasan. Tidak ada cara untuk membandingkan Jongnam yang dengan tegas mempertahankan salah satu posisi asosiasi Gufail dan luasan yang hampir hancur setelah ditendang keluar dari faksi lama. Tetapi, mata Huang Munyak beralih ke murid-murid di seberang arena. Kepala Huang sedikit mengkerutkan keningnya ketika dia tidak bisa melihat Chung Yung dengan baik. Kurasa dia bukan tipe orang yang suka marah. Jadi pasti ada sesuatu yang cerdas tentang itu. Kepala Huang tersenyum. Saya tidak senang orang lain terburu-buru. Tapi untuk pemulihan, reputasi Wahasan perlu disebarkan. Jadi kali ini saya sudah bekerja sama tanpa ragu-ragu. Betul kan, Master Kecil? Hati kepala Huang mulai membengkak dengan antisipasi. Untuk mengantisipasi apa yang terjadi di sini hari ini. Di tengah keadaan, Unam berhadapan di kedua sisi dan memberi isyarat kepada murid-murid Wasan dan Jongnam untuk saling memberi hormat. Semuanya beri hormat. Oke. Agak membosankan karena penonton tiba-tiba muncul. Agak menjengkelkan karena ada penonton yang tiba-tiba muncul, pikir Unam. Tapi tidak ada kesulitan besar dalam memimpin cabang Wajong kali ini. Semuanya harus terus berlanjut. Unam berkata, pertama-tama perwakilan dari masing-masing murid faksi akan berhadapan satu lawan satu. 10 perwakilan dari setiap angkatan ini akan tampil 10 kali. Seru Unam dengan karis. Masing-masing pemimpin, maju. Begitu kata-kata itu selesai, satu orang di setiap sisi bangkit. Jin Gumryong versus Baekjun. Mereka saling berhadapan. Masing-masing dari mereka adalah pemimpin murid senior. Sahyung tetap kuat. Kalian harus menang. Baekjun menarik nafas dalam-dalam mendengarkan dukungan para murid. Wajah kakunya menunjukkan betapa gugupnya dia sekarang. Dia menoleh, menatap para murid sesekali, dan berjalan ke tepi arena. Di seberangnya, Jin Gumryong berjalan dengan sangat santai. Kedua pria itu saling berhadapan di tengah arena. Let's see. Ayo perhatikan. Bersama dengan orang-orang puncak galaksi, Madam Jewel dari puncak Great Fung yang disebut Observatorium Pulau berseru ketika dia melihat Jin Gumryong. Hah, Jin Gumryong dikatakan sebagai anak yang berbakat yang akan membuka masa kejayaan Jongnam di masa depan. Dan dia memiliki penampilan yang bagus. Dasar perempuan. Itu hanya pahlawan muda.
Jin Gumryong mengatakan setelan putih dan memegang pedang kayu di satu tangan. Tentu saja menarik perhatian orang. Tapi bukankah murid di hadapannya itu juga sangat layak? Terlihat dari penampilannya bukan? Mereka berdua mirip. Menurutku mereka sangat mirip. Ya, hitam dan putih. Itu terlihat seperti sebuah lukisan. Jongnam menggunakan seragam berwarna putih, birunya, dan Hwasan menggunakan seragam berwarna hitam. Ada merah marunnya. Keren seragamnya pokoknya, nanti lihat lah. Gue sering nge-share juga kok di channel. Lanjut. Baekchun mengenakan setelan hitam, juga berdiri tegak, berhadapan dengan Jin Gumryong. Aku yakin ekspektasinya akan meningkat. Tapi apakah murid Hwasan bisa menghadapi Gumryong? Saya tidak tahu. Sebenarnya memang benar bahwa dia telah berjuang begitu banyak. Tetapi itu bisa berbeda dalam beberapa tahun terakhir. Jika Anda memikirkan Hwasan masa lalu, mungkin ada hal yang tidak terduga. Itu yang ingin ku katakan. Tapi tidak ada yang mengira Baekchun akan mengalahkan Jin Gumryong kan? Sekarang Hwasan tidak seperti dulu, lebih tepatnya 100 tahun yang lalu. Bukankah itu membuktikan bahwa orang-orang di sini sudah lama memutuskan kesepakatan dengan Hwasan? Jika dia berpikir ada kemungkinan Hwasan bakal bangkit, dia tidak akan memotong tali sepenuhnya. Para investor itu, semua yang ada di sini sekarang mengharapkan seberapa kuat yang bisa ditunjukkan oleh Jongnam. Sama Sung yang mendengarkan percakapan dari samping sedikit meregangkan wajahnya. Saya tahu kalian bersikap sopan, tapi hal semacam itu membuat saya merasa tidak enak. Tunjukkan kepada Gumryong, kata Samsung. Sekarang kenyataannya Hwasan tidak dalam posisi untuk menyebutkan namanya bersanding bersama Jongnam. Hyunjung juga menutup bibirnya dan menatap Baekchun. Tunjukkan padaku segalanya tentang dirimu yang sebenarnya, agar kamu tidak menyesal apa yang telah kamu lakukan. Sementara harapan dan kekhawatiran semua orang terfokus, Jin Gumryong dan Baekchun saling memandang. Yang pertama berkata adalah Jin Gumryong, sebaiknya kamu tidak melarikan diri. Aku adalah murid senior Hwasan. Tidak mungkin aku akan lari dari Jongnam. Kamu punya mulut yang besar. Jin Gumryong mengangkat pedang dan membidik Baekchun. Anjing selalu pandai menggonggong. Apakah kamu anjing yang bisa menggigit? Saya membuat kesalahan. Kamu bahkan tidak layak disebut sebagai seorang anjing. Ini sombong banget memang abangnya si Baekchun ini. Let's do it, ayo kita lakukan. Saya akan memberitahu Anda secara pribadi, seperti yang saya katakan kemarin. Betapa sepelenya kamu, kata-kata Gumryong kepada Baekchun. Baekchun tidak mau repot-repot menjawab. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya sedikit ke tempat Hyunjung yang akan duduk. Kepala sekte sedang menonton. Saatnya untuk mengesampingkan dendam pribadi dan kepentingan pribadi. Pikir Baekchun, saya Baekchun, murid senior Hwasan. Baekchun menatap Jin Gumryong dengan tatapan penuh tekad, dan dia juga mengangkat pedang kayu dan menunjuk ke arahnya. Semua orang memandang keduanya dengan mata gugup. Di satu sisi, perwakilan Hwasan dan lawannya juga merupakan wakil dari Jongnam. Awalnya, dua orang yang seharusnya berhadapan pada akhirnya akan berhadapan terlebih dahulu menurut tradisi cabang Hwajong. Di lain sisi, hasil cabang Hwajong hampir seperti hasil pertandingan ini. Jadi, bagaimana mungkin kita tidak tertarik? Saat seseorang mencoba membuka mulutnya, Baekchun bergerak. Suara benturan di lantai terdengar dengan jelas. Ini gerakan pertamanya Baekchun ya. Baekchun yang menyerang ke depan dengan kecepatan yang luar biasa, menikam Jin Gumryong tepat di lehernya dengan pedang yang tidak berisi peluru. Mari kita mulai. Jin Gumryong tidak melawan ayunan pedangnya, tapi justru menghindarinya seolah-olah dia sedang menepi. Suruh. Pedang Baekchun dengan cepat mengejar Jin Gumryong. Pergelangan tangan itu tampak sedikit bergetar, dan tak lama kemudian, ujung pedang itu membengkak menjadi puluhan. Muncul langsung ilusi-ilusi gitu. Pedang warna-warni Hwasan menjadi ladang teratai. Langsung bunga-bunga teratai bermekaran. Wow. Antusias penonton melihatnya luar biasa. Anak Hwasan itu tampaknya sangat berbakat. Itu adalah teknik yang luar biasa yang bahkan mereka yang melihatnya tidak bisa tidak untuk mengaguminya. Meskipun itu adalah pedang kayu dan bukan pedang asli, ketajamannya juga tidak kurang dari pedang asli. Jin Gumryong dari dunia juga tetap tinggal untuk melihat apakah ada cara untuk menghadapi teknik ilusi berwarna-warni ini. Para murid senior dan junior Hwasan mengepalkan tangan mereka saat mereka menontonnya. Jogol berseru penuh dengan semangat. Ya,
seperti yang diharapkan dari Baekjun, layak untuk disebut sebagai yang pertama dengan teknik pedang bermata dua. Setiap murid Hwasan bersemangat. Mereka tahu bagaimana Baekjun melatih dirinya sejak dipermalukan di cabang Hwajong terakhir kali. Baekjun telah melupakan kekalahan dan mengabdikan dirinya untuk pelatihan. Itu adalah Baekjun yang menawarkan diri untuk menutup apa bahasanya itu sih, melakukan pelatihan isolasi itu, mengisolasi diri, menutup diri. Itu adalah Baekjun menawarkan dirinya untuk menutup diri, melakukan pelatihan tertutup. Orang yang dapat menjalani kehidupan yang paling menyenangkan dan penuh warna di Hwasan telah mengunci diri untuk berhenti berinteraksi dengan orang-orang dan hanya melihat ke belakang pada pedang. Semuanya untuk pedang. Bagaimana saya tidak bersorak untuk pria seperti itu? Baekjun terus menekan Jin Gumryong. Jurus pedang Baekjun menyerang Jin Gumryong dengan sangat baik dan tajam. Setiap ujian itu berisi contoh-contoh yang tajam. Sulit untuk membedakan mana yang asli dan mana yang palsu karena campuran ilusi dan kenyataan. Yunjong yang melihatnya mengepalkan tangannya erat-erat. Kepala sete. Hah? Kapan anak itu mencapai level seperti itu? Di tingkat itu tidak terlalu jauh dibandingkan dengan Unggum. Aku tahu dia berbakat, tapi aku tidak menyangka dia seberbakat itu. Mata semua murid Hwasan yang menyaksikan propaganda Baekjun diwarnai dengan harapan dan antusias. Mungkin ini akan berbeda, pikir mereka. Bahkan Junjun tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Chungmyong, Sahyung menekan dia. Chungmyong menjawab dengan datar. Ya, mungkin dia akan menang. Tidak mungkin, mustahil. Hah? Junjun kembali menatap Chungmyong. Chungmyong bersandar di kursi, berkata dengan wajah redup. Anda harus memukul sesuatu untuk menang. Dia bahkan tidak bisa menyentuhnya. Itu kata-kata Chungmyong. Tapi kemenangan, apakah Sahyung menunjukkan wajah seseorang yang akan menang? Kata Chungmyong kepada Yunjong. Hah? Yunjong menoleh dan menatap Baekjun lagi. Dan segera, dia tidak punya pilihan selain mengeraskan wajahnya. Wajah Baekjun terdistorsi oleh perjuangan itu. Baekjun berpikir, mengapa? Baekjun mengayunkan pedang dengan sekuat tenaga. Kaki melangkah kuat di sudut kanan, energi yang dibangkitkan di sekitar tubuh bagian bawah yang diikat erat didorong ke ujung jari. Tidak lama kemudian, pedang itu diacungkan dengan sekuat tenaga. Tapi tajam seperti kupu-kupu terbang. Tapi tubuh Jin Gumryong dengan serangan yang pekat, terang dan tajam tidak pernah sedikit pun mengenainya. Baekjun berpikir, mengapa aku bahkan tidak bisa menyentuhnya? Mengapa? Itu jauh, lawan di depanku terlalu jauh. Ini seperti melihat tebing yang menjulang tinggi ke langit. Sebuah tebing yang tidak berani saya panjat atau seberangi. Sudah basah kuyup, Baekjun terus berusaha. Bahkan ia tidak bisa menghapus keringat yang merembes ke matanya. Pukulan mematikan. Pada saat yang sama, pedang Baekjun yang melewati 12 posisi terbang menuju Jin Gumryong. Saat itulah, Jin Gumryong pertama kali mengayunkan pedangnya dan menangkis pedang Baekjun. Ketika pedang berhenti, pedang yang menutupi bidang asap juga menghilang. Baru kemudian Baekjun bisa melihat dengan jelas wajah Jin Gumryong. Tidak seperti dia yang sudah basah kuyup, Jin Gumryong yang tidak berkeringat setetes pun dan bahkan tidak kehabisan nafas menatapnya dengan senyum mencurigakan. Kau sudah cukup bersenang-senang, bukan? Kamu bodoh. Tidak peduli seberapa keras kamu mencoba mempelajari seni bela diri Hwasan, apakah kamu pikir kamu bisa menyentuh ujung rambutku? Pedang Jin Gumryong menusuk Baekjun seperti tongkat cahaya. Menekan langsung. Baekjun ditikam di bahu. Kemudian Baekjun berguling-guling di lantai bahkan tanpa berteriak. Belum, dia mengerang dan memaksakan diri. Saat aku mengangkat kepalaku, aku bisa melihat Jin Gumryong mendekatinya dengan senyum santai. Cukup, biarkan kamu belajar dari tubuhmu tentang seberapa besar kebodohan yang kamu miliki. Pedang Jin Gumryong menyerang Baekjun tanpa ampun. Gimana? Ini dihajar bisa-bisanya Baekjun ini. Aduh. Harusnya kalian udah bisa nebak sih. Ngelawan Chungmyong aja. Ya mungkin perbedaannya beda sih kalau ngelawan Chungmyong. Tapi kasihan Baekjun kasihan. Makanya jangan sombong nih. Malah ngebully anak-anak junior. Malah nyoba buat ngabisin Chungmyong tuh, rasain kan. Tapi nggak apa-apa. Baekjun itu orang yang sadar diri, dia pandai, dia masa depan Hwasan. Jadi kita dukung dia ya. Kasihan pokoknya. Nanti kalau udah berlatih sama Chungmyong baru
Baekhyun bakal nemuin lompatan yang luar biasa sekali. Spoiler dikit nih, bakal ada pertandingan lagi nanti, entah kapan gue bakal nyampein. Tapi kalau lu baca novelnya, Jin Gumryong itu bakal trauma banget ngadepin si Baekhyun, karena Baekhyun udah berubah. Teknik yang dimiliki Baekhyun menjadi sangat luar biasa. Tidak hanya menyengangkan Jin Gumryong, tapi kemudian menyengangkan seluruh Gufail, ruang arsip ulama. Kira-kira gitu ya, itu akhir chapter 96. Gimana, mau lanjut? Pertandingannya gimana lanjutannya? Yakin? Serius? Males gua. Nanti aja deh ya. Oke, gua lu. Adios, respect. Syah.